Serahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian tahsin yang setiap hari Jumat pada subuh, khususnya ini untuk bapak-bapak, insya Allah mungkin nanti pekan depan akan dimulai lagi katanya, yang dibimbing oleh Ustaz Rudi. Jadi khususnya untuk bapak-bapak yang biasa mengikuti kajian tahsin setiap pada subuh hari Jumat ya, akan dimulai lagi. Mudah-mudahan pada ini beberapa pekan vakumnya dan insya Allah akan dimulai lagi. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian Faraid pada hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Husin Artiasa MAG, dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan ya materi pada bulan yang lalu. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Demikian dari saya, terima kasih. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz kami bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahun wahidah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim, mimma qalla minhu wa katsur nasiban mafruḍa. Ayat. Jamaah subhanallah, alhamdulillah masih di bulan Zulhijjah yang Al-Quran surat At-Taubah menyebutnya minha arba'atun hurum, bahwa di dalam 12 bulan yang sudah ditetapkan Allah ada 4 bulan yang mulia terhormat. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah sudah kita lewati, sekarang Zulhijjah, dan bulan depan Muharram, dan satu lagi agak melesat jauh mendekati Ramadan, Rajab. Salah satu masing-masing bulan punya keistimewaan karena ada amalia tertentu atau ada peristiwa tertentu dengan satu peribadatan. Baik, Islam sudah kita pahami sebagai agama yang harus kafah ketika kita memasukinya. Salah satu unsur kafah itu adalah mukhlisina lahuddin, keikhlasan, kemurnian hati untuk konit alias tunduk patuh kepada apapun yang Allah tetapkan. Wabil secara umum, antara lain wabil khususnya dalam faraid. Ketika kita masih ada rasa berat, berarti mukhlisina lahuddinnya juga sama, menunjukkan ada rasa berat. Sebab pasti interest yang berkenaan dengan hawa atau dengan syahwat membuat kita hilang. Sebab ketika orang sudah melihat apa yang disebut dengan harta, wara'a ma tuhibbun, kalau pakai bahasa Quran, kalau sudah melihat apa yang dicintai,
originalitas kita dari sisi keimanan teruji di situ. Sedikit dulu melihat apa bukti bahwa ketika orang sudah melihat waro'a ma tuhibbu, melihat yang disukai itu hadir di depan mata, maka akidah kita teruji di sana. Apakah tetap komitmen ataukah ada kemauan atau ada niat untuk melakukan rekayasa. Misalnya dalam kisah Uhud, perang Uhud, di surat Al-Imran itu dipaparkan begini. Pada mulanya kaum mukmin sudah hampir menang. Kenapa? Karena pada awalnya setiap orang komitmen untuk melaksanakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Awalnya samina wa ta'ah. Semua mungkin dalam istilah bola, semua disiplin pada posnya. Awalnya gitu. Nah, ketika situasi sudah mulai di atas, di mana kaum muslim melihat kemenangan, lalu kafirin berlarian hendak kembali ke Mekah, takut mati, mereka menuju pulang sambil melepaskan seluruh atribut yang ada pada tubuhnya. Ghanimah pun atau harta milik mereka pun mereka tinggalkan. Yang penting selamat dari kematian. Nah, disitulah ujian. Orang-orang yang semula komitmen untuk melaksanakan perintah Allah mulai terjadi tanaza'tum, pertengkaran, perbedaan pendapat. Misalnya 50 pasukan pemanah mengatakan kami samina wa ta'na awalnya. Ketika 50 pasukan pemanah yang diamanati Rasul bahwa apapun yang terjadi jangan turun, backup kami dari belakang. Itu perintah beliau, instruksi beliau, kalian jaga kami dari belakang, apapun yang terjadi jangan turun. Awalnya tadi samina wa ta'na ya Rasulullah. Ketika situasi menang, tadi harta berceceran di berbagai tempat. Nah, mulailah syahwat masuk. Disarankan turun, sudah waktunya. Nanti tadi udah bilang beliau, apapun yang terjadi jangan turun sampai ada perintah berikutnya. Itu kan tadi sebelum menang. Sekarang udah menang nih kelihatannya, turun. Kalau udah turun kita tidak kebagian. Insya Allah. Akhirnya turun lebih dari 40, tersisa hanya beberapa orang. Celah ini dilihat oleh Khalid bin Walid ketika masih kafir. Putar balik dia, lalu menghabisi orang-orang yang masih di Jabal Rumah kan selama. Akhirnya mereka syahid, lalu merangsek ke dalam. Nah, orang yang tadinya mau pulang ke Mekah nggak jadi, maka tergencetlah posisi dari arah depan dan belakang, sehingga kemudian gagal meraih kemenangan. Jemaah para Bapak Ibu, apa sebabnya? Allah menyebutnya waro'a ma tuhibbu. Saat mereka melihat yang mereka sukai, apa yang mereka sukai? Harta. Syahwat pun keluar, hilang akal sehat, setan masuk di situ. Saya yakin dalam masalah waris pun demikian. Ketika sudah melihat, wow ini banyak, ternyata muncul keinginan gimana caranya kita dapat. Padahal boleh jadi yang bersangkutan bukan kategori nasiban mafrudhon, tapi karena syahwatnya masuk, muncul keinginan melakukan yakidun, tanda kutip rekayasa, kita mencoba melakukan itu, sehingga halal haram pun sabodo. Di sini para bapak dan ibu, ya. Jadi betapa sulit menjadi qumu lillahi qanitin, berdiri dengan tegak tetap patuh kepada aturan Allah saat sekalipun dalam konteks sudah berhadapan dengan materi. Karena sekali lagi 9 ayat 24 berkaitan dengan harta.
itu ada yang disebut 8 objek cinta, saya menyebutnya ya. As-samaniyah al-mahbubah gitu ya. 8 objek cinta itu pasti menyilaukan semua orang kalau tidak menjaga komitmen. Nah, maka pemahaman tentang ini menjadi sangat penting. Ayat 7 tidak boleh kita lupakan. Ingat terus ayat 7 surat 4, bahwa boleh jadi kita mendapatkan bagian itu qalla, sedikit, ikhlas saja. Boleh jadi au kasur, banyak, tergantung pada, kembali lagi, ada tidaknya penghalang al-hajib atau apa kita ini maksud mahjub atau tidak. Mahjubnya nukson atau hirman yang sudah dibahas kemarin. Kalau pemahaman semacam itu kita ingat lagi dan kuat, insya Allah mudah-mudahan terhindar dari kerakusan yang ujungnya pasti binasa. Dalam Quran saya kira Bapak Ibu sering membaca bahwa secara umum orang mengapa ujungnya binasa, paling tidak yang sering disebut itu kalau tidak zalim tauhid. Kalau tidak zalim tauhid orangnya. Setiap orang yang tauhid pasti binasa ujungnya. Meskipun mungkin di awal menang kelihatannya, tapi percayalah pasti ujungnya hancur binasa. Sebab Quran sudah menerangkan itu. Baik para bapak, kemarin sudah kita bahas tentang nasiban mafruḍan, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian. Siapa saja sekarang bagiannya ya. Jadi kalau kemarin nasiban mafruḍan, orang-orang yang berhak mendapatkan bagiannya, nasibnya, sekarang adalah seberapa besar. Sekedar mengingatkan ulang, ada 2 bagian. Jalur pertama 1/2, 1/4, 1/8 jalurnya ya, dua jenis. An-naw' as-tsani dalam bahasa Syekh Ali As-Sumni ada 2 jenis, 1/2, 1/4, 1/8, dan yang kedua 1/3, 1/6, 2/3. Ini unik juga Pak ya, 2 bagian ini bukan Rasul yang menetapkan, tapi Allah, menunjukkan bahwa dalam waris semuanya total. Rasul melengkapi, tapi sebagian besar adalah Allah langsung yang merinci. Ada pola yang tadalli menurun, ada pola yang menaik tarakki oleh perlipatannya ya. Baik, kemarin inilah 6 bagian yang masuk kategori penetapannya dari Allah. Furudul muqaddarah, fard. Pada pembahasan yang lalu sudah diulas teknis pembagiannya, alurnya atau SOP-nya, flow chart-nya ya. Dimulai dari asoba dulu kalau memang ada, kalau tidak ada baru fard ya. Nah, fardnya ini atau al-furud seperti ini gambarannya ya. Baru sekarang kita mengulas siapa yang mendapatkan 1/2 atau separuh atau setengah. Istilahnya mungkin familiar ya, bisa separuh, bisa setengah, bisa 1/2. Nah, kita akan rinci dalil orang-orang yang mendapatkan 1/2 atau al-nisfu. Kembali lagi pada An-Nisa dalilnya. Yang pertama, An-Nisa atau 4 ayat 11 ini memberi rincian mengenai siapa yang mendapatkan nisfu. Kita lihat di sana, in kanat wahidatan falahan nish, maka baginya nish, yakni anak perempuan yang wahidah. Saya kira eksplisit ya, jelas tuh. Anak perempuan kalau sendirian wahidah nisfu, tidak susah mengetahui ya anak perempuan kalau sendirian. Berarti kalau tidak boleh nanya bagaimana kalau berdua, kan tadi jelas wahidah. Kok masih nanya berdua? Bagaimana kalau berdua? Ya lain lagi konteksnya. Kadang-kadang pertanyaannya berbeda. Kalimatnya ikanat wahidah, jika perempuan sendirian, bukan istri, anak perempuan sendirian, maka laha baginya atau hak dia itu an-nisfu. Tidak
tidak boleh lagi bertanya bagaimana kalau 3, lain lagi kasusnya. Satu. Yang kedua, lakum nisfu. Lakum itu menunjuk ke laki-laki, berarti suami. Kalau yang meninggalnya istri. Mataroka azwaj. Azwaj itu menggambarkan pasangan. Untukmu wahai para lelaki, kalau dari harta yang ditinggalkan pasanganmu, berarti yang meninggal siapa? Istri kan? Karena pasangan suami kan istri. Itu kalimatnya. Sama nisfu tadi, tapi ada kalimat inlam. Ilam yakun lahunna walad, jika tidak punya anak. Ini kalimat ilam itu tidak boleh lupa, karena kalimat ilam itu menggambarkan if clause, sebabnya atau syaratnya. Berarti ketika tidak ada kalimat ilam yang kunna walad, beda lagi dapatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ukhtun, saudara perempuan dari mayit, saudara perempuan. Nah, kalimat ukhtun, saudara, ini ada hubungannya dengan ayat 176 yang disebut kalalah. Sekedar mengingatkan kembali apa itu kalalah. Ulama menafsirkannya di ayat yang sama ya, di ayat yang 176 juga tentang definisi kalalah. Tapi juga ada ulama menambahkan dari hadis bahwa jika seseorang meninggal, saat dia meninggal ayahnya sudah tidak ada, anaknya tidak punya, itu namanya kalalah. Jadi bapaknya tidak punya karena sudah meninggal, anaknya satu pun tidak perlu ditanya, tapi kan dia punya anak pungut, itu bukan anak, Pak. Jadi nggak nanya lagi, bagaimana kalau punya anak angkat, sama. Bagaimana kalau punya anak tiri, sama. Anak yang dimaksud adalah kandung. Jadi kalau ilam yakun, gitu ya, lahunna walad, itu pengertiannya anak kandung. Sehingga tidak perlu ditanyakan anak tiri, anak susuan, angkat, itu tidak masuk. Pokoknya sama sekali. Nah, baru disebut nisfu. Siapanya? Saudara perempuannya, ukhtun. Di sini ada kasus? Ada. Sedikit dulu tentang yang kasus yang terakhir ya. Sekian bulan yang lalu, saya ulangi ya, si A ini perempuan, B laki-laki. A dan B menikah, tapi B meninggal, ada warisan rumah ya. Kemudian tidak dibagi nih lama antara oleh A, oleh si istri. A menikah lagi dengan lelaki, sekian tahun kemudian cerai. Tidak ada masalah tuh, selesai. Menikah lagi dengan C, A ini baru bermasalah ya. Kenapa? Karena ketika A meninggal, B sebagai suami mengklaim kan, Pak, saya juga pengen dapat, saya juga berhak dong dari istrinya. Itu sementara awal mulanya adalah A belum dibagi terus tuh harta miliknya ketika dia meninggal, ketika suaminya meninggal. Jadi padahal dari saudara dari suaminya itu ada hak gitu, Pak. Karena tidak punya anak tadi kan. Nih agak bukan rumit sebetulnya. Bisa dipilah, hanya saja karena ditunda begitu lama, ujung-ujungnya jadi agak rumit. Sebetulnya bisa dipilah bahwa saudara dari B sebagai suami, kakaknya, adiknya itu berhak karena baik B maupun A sama-sama tidak punya anak, baik anak bawaan maupun anak mereka berdua. Sementara A menikahnya 3 kali tadi, sehingga yang terakhir itu sama, tidak punya anak. Tetapi kemudian qadarullah A meninggal.
maka bawa warisan dari B kan dibawa oleh A tuh. Nah ketika menikah dengan C, maka C pun otomatis di sini rumitnya, karena masing-masing saudara dari C menuntut, dari A menuntut, padahal ada hubungan. Itu contoh kalaulah. Ya. Sekali lagi tidak sulit sebetulnya. Sekali lagi kalau tidak sulitnya itu kalau setiap orang yang ada di dalamnya sudah punya komitmen bersama. Samina wa ta'na, apa yang Allah tetapkan aja gitu. Selesai insyaallah ya. Nah, bagaimana meyakinkan itu? Yaitu yang sulitnya. Yang sulitnya itu meyakinkan orang-orang untuk menerima bagaimana ketetapan Quran qalla mimma au kasur gitu. Baik sedikit maupun banyak siap ya, asal pokoknya sesuai Quran ya. Yang kedua, sepertiga. Nanti rinciannya dilanjutkan ya. Yang sepertiga ini adalah ibu dan ayah. Ibu dan ayah dari mayit. Tapi tetap syaratnya, selalu syaratnya ilam yakul lahu walad. Jika yakun di sini menunjuk pada lelaki, berarti yang meninggalnya suami. Jika seorang lelaki meninggal tidak punya anak, maka ibu dan ayah dari lelaki itu berapa? As-sudus, as-sulus ya, bukan as-sudus. Sepertiga Pak, yang salah kalimatnya. Harusnya bukan as-sulus. Jadi seperti syaratnya tadi as-sulus salah. Karena sepertiga itu kalimatnya. Dalilnya sama, Anissa juga. Pokoknya dalil Anissa paling banyak ya. Semuanya dalam Anissa 11, 12 dan 176. Kemudian yang berikutnya adalah ibu, lebih dari seorang, 2 orang atau lebih sama. Nanti kalau misalnya lebih dari seorang, saudara seibu lebih dari seorang, itu kalau jadi kelaminnya sama, berkemungkinan untuk dibagi yang kita sebut rata itu. Jadi nggak ada masalah dia bagi rata. Kalau misalnya kasusnya yang ini, saudara si ibu yang lebih dari seorang, 2 orang atau lebih, maka sepertiga itu bagi. Nah ini kan disebut dengan kola atau sedikit. Daya risikonya kan memang begitu. 3 orang kemudian mendapatkan hak yang sama, ya sudah dibagi, itulah kola. Maka balik lagi ikhlasnya di sana. Ikhlasnya itu menjadi tumbuhan ketika orang menetik beratkannya pada itu. Sekali lagi saya sangat yakin berkah itu ada di situ ya. Kalimat berkah dan rahmat Allah ada aspek keikhlasan. Itu yang sepertiga. Seperempat, suami yang istrinya memiliki anak. Anak itu baik anak bawaan maupun anak berdua. Misalnya kasus juga banyak ya, istri ketika dinikahi oleh seorang suami sudah bawa anak. Nah itu namanya anak Pak. Sehingga ketika istri itu meninggal, perempuan itu meninggal, maka anak itu bisa menjadi hajib, penghalang. Penghalangnya bukan penghalang total tentu, tetapi penghalang nukson, pengurang ya, pengurang. Sehingga wayahna suami turun. Kecuali misalnya anak istri anak dari istri yang bawaan tadi meninggal lebih dulu, maka dianggap tidak punya anak. Meninggal lebih dulu anaknya, sehingga sama sekali tidak punya anak, maka suaminya berpeluang tadi bukan lagi seperempat, tapi setengah. Karena asumsinya sesuai dengan kalimat ilam yakul lahunna walad. Tapi kan dia punya anak. Nah tadi jawabannya lebih dulu mana meninggalnya? Gitu kan? Karena selalu kalimatnya kan pertanyaannya, tapi kan punya anak, kan sudah meninggal tadi. Maksudnya yang meninggal diukur itu persoalannya. Jadi tidak perlu memunculkan sesuatu yang sebetulnya tidak pada tempatnya. Sehingga kecuali tadi balik lagi, yang meninggal dulu yang mana?
Karena prinsip dasarnya waris itu harus sudah meninggal. Sekali lagi, An-Nisa 176 ini merukun halakah. Jika seseorang meninggal, berarti kalau belum meninggal punya hak kita aja. Tidak perlu bolak-balik sebenarnya. Ini merukun halakah. Jika seseorang meninggal, maka yang masih hidup berhak mendapatkan sesuatu darinya selama syaratnya sudah disampaikan, ya. Itu gambarannya. Kemudian istri yang suaminya tidak memiliki anak, sama kasusnya. Lahunna rubu' mimma taraka illam yakul lakum walad. Jadi kasusnya bisa sama, bisa terbalik-balik, ya. Yang ketiga, seperenam masuk ibu dan bapak, ya. Ibu dan bapak kategorinya nanti bisa turun tadi. Ketika ibu bapak bisa dapat sepertiga, bisa dapat seperenam. Sangat bergantung balik lagi pada ada tidak ada anak. Bagian ibu jika mayit memiliki beberapa saudara masuk kategori seperenam, sama, ya. Begitu pula jika mayit lelaki atau perempuan tidak memiliki anak atau ayah, tadi sama dengan kalalah. Kata-kata tidak punya anak, tidak punya ayah ketika mayit meninggal, itulah kalalah. Jadi kalalah itu ada dua ayat istilahnya disebut 12 dan 176. Dua-duanya menyebut kalalah. Laisa lahu walad, tidak punya anak. Sekali lagi, tidak perlu bingung anak kandung, ya. Makanya status anak kandung harus benar-benar valid. Ketika ada upaya untuk merekayasa, insya Allah pasti ketahuan. Maka istilah yang kita populer tes DNA. Pastikan dulu benar tidak. Kalau misalnya ada keraguan, misalnya, ya. Itu 3 bagian utama. Kemudian berikutnya 1/8, ya. 1/8 kalimatnya tetap. Inlam itu menjadi sesuatu yang perlu dipahami. In kana lakum waladun, jika lakum di sini menunjuk pada laki-laki, berarti kalau yang meninggalnya laki-laki tidak punya anak, sama bawaan atau berdua, maka istri lahunna as-sumun. As-sumun menunjuk pada angka 1/8 bagi istri. Kembali lagi, in kana lakum, ya, itu gambar-gambarnya. Begitu pula dengan yang 2/3, ya. Mungkin ini diulang. Sekarang kita langsung ke masing-masing, pengertian tentang tadi. Disebutkanlah oleh Syekh Ali As-Sunni terkait dengan gambaran tadi pembagiannya, ya. Fartnya seperti itu yang sudah diulas kemarin, ya. Bahwa al-furudul muqaddar fil Quran. Jadi tidak ada hadis itu melengkapi. Quran sudah sangat jelas tentang 6 furudul muqaddar, tidak bisa diubah, sesuai apa adanya begitu mengikutinya, ya. Adapun siapa dan berapanya, siapa yang dapatnya tadi sudah dijelaskan yang lalu mengenai 15 laki-laki yang berkemungkinan dapat, 10 perempuan. Tetapi 25 orang ini tidak berarti dapat semua pada waktu yang sama. Karena balik lagi harus diperhatikan penghalangnya ada atau tidak. Baik penghalang permanen, misalnya masalah pembunuhan atau masalah akidah, ataupun penghalang yang sebetulnya pengurang, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentang qismatul furud kemarin sudah, ya. Ada yang naik tadi, ada yang turun, itu memperkuat saja, atau tengah-tengah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang perorangan, ya. Satu gambaran kemarin di sini. Nah, kita langsung ke sini, masuk ke bagian pertama. 1/2. Siapa saja yang mendapatkan 1/2? Kita lihat
Ada 2 ayat ini, 3 masing-masing ya. 11, 12, 1, 7, 6. Selalu 3 ayat ini menjadi rujukan yang utama untuk menetapkan bagian yang mana, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ahli waris yang mendapatkan 1/2. 1, suami. Sekali lagi syaratnya ada tetap ya. Seorang anak perempuan, seorang wahidah tadi. 3 cucu perempuan dari anak lelaki karena turun dengan syarat tertentu. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sekandung, itu jelas. Ada kalimat sekandung karena bisa seayah, bisa sebapak. Dan saudara perempuan seayah, suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan 5 ya, perempuan sekandung dan seayah. 5 orang yang mendapatkan 1/2. Kita lihat contoh kasusnya. Ia dapat memperoleh 1/2 atau setengah. Syaratnya, nah ini. Jadi syaratnya itu yang tidak boleh diabaikan, yang bahasa Quran menyebutnya dengan kalimat in. Bisa in kana, bisa in lam yakun. Jadi 2 kemungkinan. Maka teks Qurannya, khotnya yang perlu diperhatikan. In kana kalau punya, ilam yakun kalau tidak punya, ya, itu gambarannya. Jadi syaratnya tidak memiliki anak, tidak ada cucu lelaki dan perempuan dari anak lelaki. Artinya ketika yang disebutkan itu hadir, maka pengurang tuh. Yang disebutkan tadi hadir, maka berkurang bagiannya dari sang suami tadi. Dalilnya tadi 12 ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam. Nah ini kalimat in lam, jika tidak. Kalimatnya itu jika tidak, maka lahunna waladun. Jika tidak, istrinya itu punya anak, sekali lagi yang tadi saya sebutkan, maka bagian suami nisfu tadi. Jadi kalimat ilam yakun. Kita ambil contoh kasus. Seorang perempuan meninggal, ahli warisnya 1 suami, 2 ibu, 3 paman. Paman dari mayit, Pak. Paman dari mayit. 3 saja, suami, ibu, paman. Maka penyelesaiannya adalah, karena tadi kalimatnya kalimat ia meninggalkan suami, ada nggak di situ anak? Nggak ada. Nah itu kalimatnya. Jadi datanya ditanya dulu, ada anak nggak? Kan sesuai data. Ia meninggalkan 1 suami, 2 ibu, 3 paman. Selesai. Itu yang ada. Tidak perlu mengungkapkan, tapi dia punya anak angkat, bukan Pak. Jadi jangan lagi memunculkan masalah yang tidak tempatnya. Tapi dia punya anak angkat, berarti bukan. Anak tiri bukan. Itu bukan semua dong. Yang disebut anak adalah kandung, sekali lagi. Tidak perlu bingung. Lalu bagaimana tuh bagian dari anak angkat? Itu hak nanti lain lagi. Bisa diambil dari yang lain, bukan dari waris. Mungkin dari wasiat, mungkin dari hibah kalau memang ada ya. Ini khusus membicarakan warisnya. Maka ketentuannya tadi sesuai penjelasan sebelumnya, karena tidak punya ilam yakun lahunna walad, suami separuh, ibu 1/3, semua syaratnya sama. Sementara karena paman itu kan laki-laki, Pak. Nah, kembali lagi dalilnya tentang asoba. Fama bakia. Jika orang yang harta setelah dibagi itu ada sisa, kembalikan sisa itu ke laki-laki. Nah, di sini laki-laki yang ada siapa? Paman. Kan sudah tahu. Kecuali kalau ada ayah, nah, ayah ambil alih. Tapi sekali lagi, yang ada di sini laki-laki kasusnya adalah paman. Berarti paman
yang berhak untuk mendapatkan sisa. Itu kasusnya. Kalau dibuat tabelnya seperti ini, ahli waris siapa, bagiannya berapa, asal masalah. Nah ini asal masalah belum ya, mungkin pada pembahasan berikutnya kita ikuti dulu apa adanya tentang asal masalah, karena asal masalah nanti bisa diubah-ubah, yang cocoknya yang mana. Intinya sih untuk mendapatkan ini Pak, angka bilangan bulannya sehingga mudah pembagiannya. Suami 1/2, kembali lagi ke syarat yang tadi, jika tidak punya anak mayitnya itu ya. Yang kedua ibu al-aslu tadi 1/3 sama. Nah tentu dengan asal masalah 6, maka 6 dibagi setengah 3, 6 dibagi 1/3 2, 6 dikurangi 5 1. Nah 1 itulah sisanya. Jadi dalil teorinya, buat paman tadi, paman itu lelaki, sementara lelaki yang lain tidak ada di sini. Ayah tidak ada, anak tidak ada, maka dampak gitu prinsipnya ya. Itu pembahasan contoh pertama. Contoh kedua, masih kasus 1/2. Masih kasus 1/2. Seorang perempuan meninggal, perempuan lagi ya. Ia meninggalkan suami, ayah, saudara lelaki sekandung. Ada nggak Pak Ibu di situ? Nggak ada. Anak? Nah pokoknya itu yang ada aja. Kalimatnya meninggalkan suami. Asumsinya yang disebut itu adalah orang yang masih hidup. Suami masih hidup, ayah masih hidup, saudara lelaki sekandung masih hidup, itu pasti. Maka karena datanya tidak ada anak, itu jelas. Ilam yakun lahunna walad. Yang meninggal itu tidak punya anak. Ya, tidak sekali lagi anak kandung ya. Maka suami 1/2 atau separuh atau setengah. Ayah sama kasusnya dengan ibu tadi ya. Maka karena ada ayah, nah ini karena ada ayah, meskipun tidak ada anak laki-laki, saudara lelaki sekandung terhalangi gitu loh. Sehingga sang ayah dominan, ambil semua itu gitu. Jadi kasusnya seperti ini ya. Suami 1/2, sementara asal masalahnya gampang 2. Di situ ayah sisanya ambil semua. Jadi kalau posisi paman kalah tadi. Kalau di sini ada paman, paman tergeser, tidak mendapat bagian, tertutup. Jangankan paman yang agak jauh, di sini saudara lelaki tergeser. Sekarang bapak perhatikan, paman dan saudara lelaki mana yang lebih dekat? Saudara lelaki. Loh, kalau saudara lelaki saja tergeser, apalagi? Itu logikanya. Ulah ini agak pakai logika begini. Paman lebih dekat atau lebih jauh dengan orang yang meninggal? Lebih jauh daripada saudara adik kakaknya. Maka kalau saudara yang lebih dekat saja terhalangi, apalagi paman yang agak jauh. Makanya paman gak dapat. Sehingga saudara lelaki gak boleh melakukan rekayasa kepada harta kakaknya itu. Tapi dia kakak saya, iya ngerti kakakmu. Kadang-kadang keke, waduh ya Allah gimana cara meyakinkan? Itu kakak saya. Ya Allah, iya betul kakak Anda. Tapi lihat kasusnya di sini Pak. Jadi rumitnya masalah itu bukan persoalan perhitungannya, tapi meyakinkan orangnya. Dia itu kakak saya. Astagfirullah. Harus berapa kali meyakinkan bahwa betul kakakmu. Tapi ini persoalannya, aturannya terhalangi. Itu ya yang perlu kita pahami. Sekali lagi persoalannya pada ikhlas tadi, ikuti aturan. Itu yang pertama Pak ya, suami ya, suami. Adapun ayah itu kan untuk membuat kasusnya menambah, tapi titik beratnya pada kasus suami.
Maka ketika suaminya posisi seperti tadi, selesai sudah, itu gambarannya. Yang kedua, anak perempuan. Jadi yang menjadi apa namanya, inohomnya gitu. Tokoh yang sedang dikisahkan yang kedua ini adalah seorang anak perempuan. Orang kedua yang mendapatkan anisfu, seorang anak perempuan. Syaratnya, nah ini, seorang anak perempuan mendapat 1/2. Syaratnya tidak ada anak lelaki. Sebab ketika ada, naik apa turun? Turun. Yang setengah laki-laki. Itu. Kalau tapi kan anak angker gitu. Iya, tahu bahwa itu anaknya. Kalau tidak ada anak laki-laki, berarti kan dominan tuh anak perempuan. Ambil semua setengahnya. Titik. Gitu. Tidak ada anak laki-laki. Karena ketika ada anak laki-laki, terbalik. Anak laki-laki yang dominan, sehingga anak perempuannya baru ke bawah, gitu ya. Jika anak perempuan bersama anak lelaki, berarti berdua nih, bersama. Berarti kan berdua tuh, ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini terserah, bisa 1, bisa lebih, pokoknya berdua. Setelah bisa kelamin ya. Jangan terjebak oleh ada anak laki-laki itu sekedar 1, enggak. Boleh jadi 2, 3. Kan ada banyak kasus gitu kan. Ada yang anak laki-lakinya 4, perempuan 1. Ada yang anak laki-laki 1, perempuan 4. Sama itu kan. Meskipun 1, apalagi 2 dan seterusnya, itu tetap haknya seperti tadi ya. Tidak ada anak laki-laki, maka dapatnya itu 1/2. Yusikumullah, dalilnya 4 ayat 11. Syarat kedua, tidak bersama anak perempuan lain. Kan kalimatnya tadi wahidah. Jangan bertanya bagaimana kalau 2, itu kasusnya lain lagi. Ini wahidah. Ingat, wahidah, tidak ada anak perempuan lain ya. Kalimatnya. Syaratnya ada 2 tadi ya. Syarat pertama, tidak ada anak lelaki alias saudara lelaki bagi dia, dan tidak ada anak perempuan. Contoh kasus, seorang lelaki, saya ganti lelaki, berarti ayah. Seorang lelaki meninggal, ia meninggalkan seorang anak perempuan, ibu dan paman. Jangan bertanya yang lain, itu yang ditinggalkan. Kalau bertanya yang lain, kasusnya lain lagi nantinya. Ini kasusnya satu-satu Pak. Kasus yang pertama ini bertumbuh pada anak perempuan tadi, ya inohomnya, nuboga lalakon. Nuboga lalakon yang punya inti kisahnya adalah protagonisnya, peran utamanya anak perempuan. Maka karena anak perempuan itu seorang, terikat dengan kalimat yang tadi ya, wahidah, tidak bersama muhasib yakni anak lelaki, atau juga tidak ada anak perempuan lain alias sendirian tadi, maka ketentuannya adalah ada aspek paman tadi berpeluang menjadi asoba. Kenapa menjadi asoba? Sama dengan kasus yang sebelumnya, tidak ada laki-laki di situ, baik paman, baik yang lain. Paman cuma sendirian, tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, ketika ada ayah, paman yang masih hidup geser atau ayah anak. Tapi kan saya pamannya, iya, tapi Pak, lihat Pak, Anda masih punya kakak tuh, bapak dari orang yang meninggal, maka Anda terhalangi oleh itu, oleh yang bersangkutan, yakni ayahnya kalau ada, atau oleh anak laki-lakinya kalau ada. Itu konsepnya. Kalau dibuat ke dalam tabel seperti ini, anak perempuan dapat 1/2. Karena syaratnya tadi ya, sebagaimana sudah disebutkan, ibunya dapat 1/6. Syaratnya sama atau kondisinya sama, tidak ada kehadiran anak perempuan itu menjadi penyebab, menjadi 1/6, bukan 1/3. Tadi kan yang harus pertama 1/3 kan. Nah, asal masalah 6,
Tinggal setelah terjadi pembulatan tersisa 2. Nah 2 itulah serahkan ke pamannya. Kalau misalnya pamannya 2, bagi rata. Kalau pamannya 2, kalau 3, bagi rata juga. Di situ paman berapapun silahkan bagi rata. Yang 2 tadi. Sehingga kembali lagi ke dalil 4 ayat 7 berpeluang menjadi bisa banyak, bisa sedikit. Nah jangan sampai muncul bisikan setan supaya kata paman yang satu nih, supaya kita berpede, perlu dibaikkan lah ya. Nah itu hati-hati Pak. Karena semakin kan sinetron begitu kan Pak. Sinetron kan begitu. Wah ini gara-gara nanti dia dapat bagian juga nih. Daripada dia dapat bagian, mendingan diracun dan sebagainya, itu bahaya. Ada berkemungkinan Pak. Manusia itu kan sangat mudah dibisiki setan, sehingga dia punya niat supaya dapat bagian yang lebih besar, tidak boleh ada yang lain. Itu bisa Disantet dulu. Betul, bisa disantet, bisa apa gitu. Dipateni pokoknya. Itu bahaya sekali ya. Baik, kasus kedua masih tentang anak perempuan dari tokohnya ya, yang sedang dikisahkan itu anak perempuan. Seorang lelaki meninggal sama ya, yang ditinggalkan atau ahli warisnya istri, ibu, seorang anak perempuan dan ayah. Berarti 4 ashabul furud, 4 orang yang mendapatkan hak: istri, ibu, anak perempuan, seorang anak perempuan dan ayah. Nah ayah itu jelas Pak, punya hak kuasa kuat sekali, mirip dengan anak lelaki. Istri 1/8. Kalau ditanya kok 1/8, ada anak perempuan tadi, gitu ya. Kemudian ibu kok dapat para anak perempuan dapat setengah, dalilnya tadi ingkanat wahidah. Kemudian ada sisanya karena ada ayat tadi. Ketika dihitung pasti ada sisa. Kita lihat ya, ayat itu dapatnya 2 kali. Kenapa? Karena ketika dibagi dulu yang fard tadi kan, yakni 1/6 sebagaimana ibu. Sebagaimana ibu. Karena ada 2 kali di sini orang tuanya masih hidup semua kan. Ayah masih hidup, ibunya pun masih hidup. Nah dua-duanya berhak tuh. Jadi ayah masih hidup, ibu masih hidup, anak perempuan 1. Sehingga pembagiannya adalah seperti ini. Istri 1/8. Dalilnya tadi ada anak perempuan 1 kan, 2 seorang anak perempuan. Nah dia dapat setengah tuh, besar dia dapatnya. Kemudian 1/6, ayah 1/6, sama seperti ada yang lewat ya? Ibunya ya, bukan istri ya, kelewat itu harusnya 4 ya. Iya, salah. Ibu ya, ibu tetap dapat ya. Ada yang kelewat apa? Ibunya dapat sama, karena ada 2 itu, ibu dan ayah sama-sama 1/6. Sama-sama 1/6. Ada yang sisa ya. Nanti kalau ada sisa ke ayah nanti ya. Jadi apa? Saya perbaiki nanti. Tapi yang pasti 4 orang tadi ayah 4 orang, 3 ya tetap ya. 4 yang istri, ibu, anak perempuan. Jadi ayah dan ibu sama-sama dapat 1/6 karena dalilnya juga sama. Ada anak yaitu perempuan. Nanti kalau misalnya setelah, karena angka bilangannya di bawah tuh 8, 2, 6 yang 2 kali ya. Maka untuk bisa meraih bilangan bulat, ambil bilangan yang bisa dibagi semua, sehingga diambillah asal-asalan 24. 24 nanti 1/8, 3 dan seterusnya, tinggal dijumlahkan, dikurangi jadi angka seperti tadi. Ingat, ayah di sini sekali lagi 2 kali dapat fardnya yang 1/6 tadi dan dapat asobah. Ya. Ketika sudah dikurangi
dari bagian istri, anak perempuan, ayah dan ibu telah dikurangi, maka ayah bisa mendapatkan 2 kali bagian. Sekali lagi dalilnya adalah tentang asoba kembali pada kalimat mabakiyah. Jika sudah dihitung ternyata ada sisa, kembalikan ke laki-laki. Di sini laki-laki yang ada cuma 1, ayah, maka kembalikanlah ke ayah. Jadi ada benarnya di sini ayah menguasai, tapi jangan sampai seperti kasus yang pernah saya ceritakan dulu, di mana seorang istri dari suaminya yang meninggal, sementara laki-laki yang meninggal itu masih punya ayah, tapi ayahnya mengusir menantunya perempuan ini. Itu salah, Pak. Dia berdalil ini milik anak saya, karena kamu tidak punya anak laki-laki, saya ambil semua. Ya nggak begitu juga. Dia kesannya itu rakus, diambil semua, sementara tirka untuk anak perempuannya, untuk istri tadi nggak dapat apa-apa. Itu salah juga, ya. Berlebihan karena mestinya dibagi haknya, silakan sisanya diambil itu boleh, gitu. Jadi jangan sampai diambil semua. Itu yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Sebetulnya posisinya mirip dengan anak perempuan, ya. Sama bagiannya pun karena dikaitkan dengan tadi posisi, ya, cucu perempuan. Yang pertama, syaratnya 3 syarat. Tidak bersama mu'asib atau orang yang mengambil sisa nanti, yaitu saudara lelaki dan anak paman yang sederajat. Yang sederajat dengan yang bersangkutan, ya. Ini mungkin agak ke bawah nih levelnya, agak ke bawah sekali, sehingga akal kita, logika kita harus agak sistematis berpikirnya, ya. Jika ia mewarisi bersama mu'asib, artinya tadi saudara lelaki dari yang meninggal, ia mendapatkan bagian secara taksib asobah. Kalau misalnya posisinya bersama mu'asib, dapat itu barang atau asobah itu, ya. Sebaliknya ia tidak dapat mewarisi dengan cara fard, cucu tidak bisa dengan cara fard kalimatnya. Kemudian yang kedua, tidak bersama saudara perempuan lain dan anak perempuan paman yang sederajat, sama. Tetapi jika bersama salah satu di antara mereka, atau ada yang sudah disebutkan tadi, cucu perempuan itu tidak mendapatkan setengah, tapi mendapatkannya lebih kecil lagi, 2/3. Kalau kebalikannya, jika ia mewarisi bersama salah satu di antara mereka yang di atas, maka berubah dari setengah yang kasur besar atau banyak, turun menjadi qalla lebih kecil, yakni 2/3, kan lebih kecil, ya, daripada yang setengah. Syarat ketiga, tidak bersama ahli waris lain yang sederajat, semacam tadi anak, ya. Kalau misalnya ada anak, tergeser dia posisinya, gitu, namanya tadi hajib atau terhalang. Jika ahli waris itu terdapat anak lelaki, maka otomatis cucu perempuan tertutup alias hajib, ya, posisinya mahjub yang bersangkutan. Nah, para bapak ibu, ijma ulama ada kalimat cucu itu dari anak lelaki tadi menduduki posisi yang sama dalam posisi anak, kalau memang syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Jadi selama syaratnya terpenuhi, posisinya sama seperti anak, gitu. Sekarang contoh kasusnya, ya, contoh kasusnya. Seorang lelaki meninggal, berarti posisinya, saya katakan lelaki supaya tidak membingungkan dengan kata-kata suami atau ayah, Pak. Karena masih disifat tentunya. Ketika seorang ayah meninggal, berarti anak yang hadir, ya. Kita sebut lelaki. Lelaki ini meninggalkan ahli waris, cucu perempuan dari anak lelaki, ya. Berarti anak lelaki itu nggak ada. Diasumsikan anak lelaki nggak ada, yang ada cucu, nenek dari ibu, saudara lelaki sekandung, 3, ya. Sekali lagi, yang meninggal ini tidak punya anak.
yang ada cucu, nenek dari ibu dan saudara lelaki. Itu pokoknya kembali lagi pada data orang-orang yang hadir. Tidak perlu memunculkan yang tidak ada, akan rumit nantinya. Kita pusing, bingung ya. Dalam kasus ini tidak ada lelaki, diasumsikan sudah meninggal. Juga tidak ada anak perempuan, yang ada hanya cucu. Itu titik ya, cuma 3 tadi kan. Cucu perempuan, nenek dari ibu dan saudara lelaki sekali. Hasilnya seperti ini. Cucu perempuan dapatnya seperti anak perempuan, yakni nisfu. Kenapa? Karena dia wahidah sendirian. Kemudian nenek dari ibu diasumsikan seperti ibu. Kok bisa dapat seperenam? Tidak punya anak tadi kan? Ketika nenek itu kan mirip dengan ibu posisinya sama. Ketika misalnya ada anak, maka bergeser lagi itu yang bersangkutan ya, hanya dapat yang lain. Itu, nah sisanya taksib namanya, asobah ya. Kalau dikonversi ke dalam tabel seperti ini, cucu perempuan dari anak lelaki dapat separuh atau seperdua. Asal masalahnya 6 tadi. Nenek dapat 1/6 karena diasumsikan seperti anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/6. Ambil di situ asobah saudara lelaki. Di sini saudara lelaki berpeluang dapat karena dia naik ke atas. Sebab utamanya tidak ada anak. Itu Pak. Semakin tidak ada penghalang, maka yang di bawah itu otomatis naik. Persis seperti haji kan Pak. Ketika haji waiting list di atasnya tidak ada bergeser bergerak, maka naik. Persis begitu. Sehingga orang yang tadinya mungkin dapat porsinya katakanlah 2030, karena dari tahun ke tahun selalu bergeser apa yang ada di atas, naik ke atas dapat saja. Nah, itu konteksnya sama persis ya, terdorong ke atas. Itu Bapak, asobah diberikan kepada lelaki dari saudara sekandung yang meninggal. Kemudian seorang perempuan, sekarang kasus yang kedua, seorang perempuan meninggal, ahli warisnya cucu perempuan, suami dan paman. Di sini lelakinya 2, suami dan paman lelakinya ya. Dalam kasus ini sama, cucu perempuan dapat 1/2 karena diasumsikan sebagai anak tadi. Kemudian suami 1/4, kok bukan 1/2? Karena ada cucu tadi. Ya, ada cucu. Cucu itu kan diasumsikan anak tadi. Nah, kemudian yang paman gimana? Taksib. Paman itu taksib. Kenapa? Oh, paman bisa dapat. Sekali lagi, tidak ada anak lelaki. Gitu. Ya, tidak ada anak lelaki, otomatis dia naik ke atas, memperoleh. Kalau dibuat seperti ini ya, tabelnya, cucu perempuan 1/2, suami 1/4. Sekali lagi, suami kan bisa kemungkinan apa? Bisa 1/4, bisa separuh tadi kan, setengah atau separuh. Suami dapat separuh kalau tidak punya anak. Kalau dia tidak punya anak. Sementara 1/4 kalau punya anak. Nah, ini kan tidak punya anak. Tadi ada cucu. Cucu itu diasosiasikan ke anak sehingga mengurangi jumlah. Ada sisa karena tidak ada anak laki-laki, tidak ada paman, maka paman tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, maka dapatlah paman memiliki asobah. Kalau ada satu dari kedua orang tadi, tertutup dia, tidak dapat. Itu sama. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga sekarang, yang keempat saudara perempuan. Keluar ini agak menjauh ya. Sama ada 4 syarat. Semakin banyak syarat untuk yang saudara ya. Saudara perempuan sekandung, 4 syaratnya. Tidak bersama saudara lelaki.
Jadi saudara yang dimaksud adalah dia perempuan tapi sendirian, tidak ada kakak dia, tidak ada adik dia, itu syaratnya. Nah, syarat-syarat inilah yang memang kadang agak rumit, itu sebetulnya tinggal ditelusuri ya, ada tidaknya orang-orang yang dimaksud. Syarat pertama, tidak bersama saudara lelaki sekandung. Karena kalau dia ada saudara lelaki sekandung, otomatis berubah statusnya, berubah posisi dan status. Dalilnya ini 476 ada kalimat di situ, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mislu hazil unsayain. Itu gambarannya, dalil untuk menjadi syarat tadi. Karena kalau syaratnya tidak terpenuhi berarti gagal untuk mendapatkan yang bagian tadi ya. Syarat kedua, tidak bersama saudara perempuan sekandung. Artinya tadi sendirian, persis seperti posisi anak. Tidak boleh kalau anaknya perempuan satu, berbeda dengan ketika anak perempuannya dua atau lebih ya. Sama seperti itu Pak. Yang kedua, yang ketiga, tidak bersama keturunan mayit alias tidak punya anak. Kalau misalnya ada anak laki-laki, apalagi tertutup. Ya, kalau ada anak laki-laki tertutup. Anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan dan laki-laki dan keturunan ke bawahnya itu semua bisa menjadi bisa menjadi hajib, bisa menjadi penghalang bagi saudara dari mayit tadi. Yang keempat, tidak bersama ayah dan kakek. Ayah pun sama. Ketika ada ayah berubah lagi, ya, tidak bersama ayah atau kakek. Karena ketika ayahnya nggak ada, tapi ada kakek, sama. Terjadi bagian penghalang juga. Ya. Jadi 4 syarat ini mungkin di ujung nanti dirangkum ya. 4 syarat ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita mengabaikan pemahaman tentang syarat-syarat ini, bisa jadi keputusannya keliru nanti Pak. Ujungnya adalah orang yang tidak berhak malah dapat, atau sebaliknya orang yang berhak malah tidak dapat. Itu bahayanya ya. Dari tentang bagian saudara perempuan tadi sudah ya. An-Nisa 176 ini dalilnya. Ini dalil mengenai ini merukun halaka, bahwa orang itu harus halaka, harus meninggal dulu. Nah kemudian laisa lahu walad. Kalau yang meninggalnya tidak punya anak, ditambahkan oleh ulama tidak punya ayah, itu namanya kalalak. Maka kalau hadis rumah tarok sama dengan yang tadi. Dalil tentang bagian saudara perempuan sekandung yang disebut kalalak ini. An-Nisa 176 atau An-Nisa 12, 2 surat itu ya. Itu gambarannya para bapak ibu. Sekarang yang terakhir adalah contoh dulu, baru bagian yang seperdua ini ya. Contohnya ini, perempuan meninggal, ahli warisnya ada 3. Saudara perempuan sekandung, bisa kakak, bisa adik. Yang pasti 1 ya, saudara perempuan sekandung, suami dan saudara lelaki seayah. Lelaki tapi seayah, bukan sekandung. Kasusnya kalau kita lihat tadi, saudara perempuan sekandung mendapatkan separuh, sekali lagi 1 ya, saudara perempuan sekandung mendapat 1/2. Kalau ditanya kok 1/2, alasannya tidak punya anak yang meninggalnya itu. Yang kedua dapat 1/2, sama tidak punya anak ya, tidak disebutkan kata-katanya. Kemudian lelaki seayah. Nah di sini habis, karena habis otomatis dia tidak mendapatkan bagian. Kalau dibuat tabelnya seperti ini, saudara perempuan dapat 1/2 dengan syarat yang tadi sudah disebutkan. Kemudian suami sama kasusnya. Nah ketika dibagi habis, ya sudah mau diapain? Ketika hartanya nggak ada, nggak bisa dipaksakan. Jadi dalam kasus tertentu boleh jadi
tilka itu habis duluan, sementara boleh jadi ada orang-orang kerabat lain yang agak jauh tidak mendapatkan bagian. Balik lagi ikhlas mengikuti aturan yang ada. Kasus kedua, lelaki meninggal, ahli warisnya sama ya, tetap saudara perempuan dihadirkan karena itu menjadi pokok sentralnya, istri, ibu, paman. Laki-lakinya di sini cuma satu, paman yang agak jauh ya. Maka perempuan tetap tadi seperdua dapatnya dengan alasan tidak ada anak. Kemudian istri seperempat karena tadi tidak memiliki anak, bukan seperdelapan. Ibu sepertiga, sama asumsinya. Lantas kalau dihitung, nah ini gambarannya. Nah, di sini ada kasus, kok ada 13? Nah ini nanti kita ulas lebih lanjut pada pembahasan tentang asal masalah itu apa. Karena ada kemungkinan dinaikkan, diturunkan untuk mendapatkan bilangan seperti ini. Alasannya, saya berikan gambaran ini. Mengapa ada perbedaan asal masalah bisa 12, bisa 13? Pada kasus di atas terjadi perubahan asal masalah dari 12 ke 13. Kalau Bapak itu kan menjadi 13 kali ini ya. Maka perlu dipahami, ternyata untuk membuat angka bilangan itu nanti berkaitan dengan asal masalah. Ini namanya kasus aul, Pak. Nama teorinya ya, ketika jumlah bagian melebihi asal masalah, namanya aul. Ada juga rod nantinya. Nah itu karena supaya tidak bingung, nanti akan pembagian sendiri apa definisi aul, apa definisi rod. Sekarang kita ambil kasus yang bulat-bulat dulu supaya mudah ya, kita pahami. Itu yang keempat. Barangkali sampai di sini dulu, silakan. Barangkali ada yang tanyakan sebelum masuk ke yang kelima, perempuan yang seayah. Tapi masih kasus seperdua ya. Kasusnya masih bagian yang seperdua, belum sepertiga. Maka ya itu tadi kok istrinya dapat istri yang terakhir ya, istrinya kok dapat seperempat, saudara perempuannya malah dapat lebih banyak, itu setengah atau sepertiga tadi. Saudara perempuannya setengah. Yang mana? Yang ini. Ya. Kok Istri istrinya seperempat, saudara kandungnya malah lebih banyak ya setengah. Kembali ke kasus tadi, Pak. Iya, itu kok ada aneh ya. Berkemungkinan bisa begitu. Tapi kan kembali ke kasus ini, ya kasus yang tadi ya. Berkemungkinan mendapatkan, mungkin ada yang salah. Iya, maksud saya istrinya kok setelah anu kan malah dapat sedikit daripada saudara perempuannya gitu loh. Padahal istrinya kan ya orang bekerja sama-sama. Kok malah mungkin ada yang salah. Iya, ada salah, ada perhitungannya agak aneh gitu maksud saya. Enggak, ada yang salah angka. Iya, salah angka kemungkinan ya. Bukan mungkin masalah. Iya. Enggak. Yang kasus dua ya. Logika saja saya sih. Nah ini seperempat. Itu kan saudara perempuan sekandung malah setengah. Iya, baik. Ya, Mungkin ya salah ketik. Nanti cek lagi. Ya. Tapi intinya sama sebetulnya gambaran tadi ya. Ini masuk kasusnya masih yang seperdua sebetulnya, bukan seperti tadi. Baik, nanti saya coba koreksi ya. Saya lihat dulu. Iya. Mungkin salah ketik saya gambarannya. Ya, enggak yang lain dulu kalau ada. Saya mau tanya Ustaz, kalau di dalam pembagian waris ya, itu kalau di pengadilan itu kan ada yang disebut banding gitu ya. Ketika ada fakta-fakta baru, kalau di dalam waris ini ada ruang nggak untuk itu? Misalkan ditemukan aset itu ternyata ada lagi gitu. Baik, ada dua kemungkinan. Ada itu ya. Ada dua kemungkinan. Kalau banding mungkin, tetapi yang perlu dipahami pertama data dulu. Oh, data. Data asetnya dan juga data ashabul furudnya. Kalau memang ada data baru, kalau banding sih tetap bagi saya berkemungkinan. Yang jadi masalah itu adalah dua. Satu, data baru mengenai ashabul furudnya.
orang yang berhaknya. Misalnya ternyata ditemukan anaknya ada. Nah, berarti yang tadinya tidak dapat, yang tidak dapat boleh bergeser. Atau sebaliknya, ternyata anaknya valid, sudah nggak ada, berarti berkemungkinan naik. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, ini kalau masalah ashabul furudnya paling penting di sini, dipastikan ada tidak ada, karena berkaitan dengan orang yang berhak. Mungkin kalau masalah harta bisa divalidasinya juga dari jumlah ya, tapi kalau dari segi mengambil hak orang ini kan berbahaya. Maka dua sisi ini bisa. Oke, di hartanya berapa, mungkin bisa menambah, atau orang yang berhak mendapatkan bagian juga sama. Masalahnya menjadi kompleks ketika sudah dibagikan ternyata ada fakta baru gitu ya. Nah, iya, ada muncul gitu. Sudah habis. Kompleksnya adalah disebut kompleks karena nanti ada kemungkinan mengembalikan. Kan berkemungkinan ketika dia sudah dapat ternyata valid fakta barunya, maka boleh jadi yang bersangkutan gimana nih, sudah dipakai, baru itu ada unsur manusiawi. Silakan penjelasan islah namanya. Silakan islah bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan catatan validasi dulu kasus awalnya. Yakin ya? Yakin ya sudah, sepakat, tinggal islah bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Kemungkinan tetap. Ya. Objek dari bahas itu adalah harta. Definisi harta itu seperti apa? Pertanyaannya adalah harta-harta yang tidak besar tapi bernilai. Contoh seperti perhiasan, pakaian, apapun yang bernilai yang kadang tidak terbayang untuk dibagi, itu apakah harus dibagi? Contoh misalnya pakaian istri, tas istri, sepatu, kemudian perhiasan. Kadang dalam beberapa case itu dibagi oleh keluarganya sendiri. Nah, pertanyaannya, harta-harta yang kecil seperti itu apakah diperhitungkan seperti rumah, mobil dan lain-lain? Ya Pak Ustaz, ini konkret dengan saya ini. Jadi begitu harta itu, mau tenang segitu Pak. Ini bisa dilawan juga ya. Kalau masuk kategori emas itu kan logam mulia. Kalau emasnya ya. Itu berapapun masuk, tapi kalau pakaian tidak termasuk. Tidak termasuk. Kalau pas dari masalah harganya mahal tidak masuk. Tas saya 1 juta ya. Ya, ulama mendefinisikannya yang masuk kategori objek harta termasuk dalam kaitan waris adalah ketika yang nilai dari itu sebetulnya bisa saja dimasukkan, tapi sesuatu yang sifatnya bisa habis dalam seketika tidak bisa diabaikan. Tadi ada tas betul ya? Ya, kalau misalnya asetnya termasuk di dalamnya tas dengan nilai besar, itu bisa dimasukkan. Termasuk emas. Kalau emas berapapun nilainya dimasukkan. Berapapun nilainya kalau emas. Kalau tas itu masih pertimbangan bagi yang bersangkutan. Kalau memang punya nilai lebih, sebaiknya dimasukkan. Karena ada unsur tadi kan Pak. Kalau emas milik istri, Pak Ustaz, itu dibagikan juga ya, emas milik istri dibagikan juga. Cuma masalahnya itu potensi untuk bunuh diri juga ya dengan suami. Iya. Kalau memang perolehan bawaan gitu. Betul. Kalau perolehan dari kepemilikan dari emas tadi full hak pribadi yang bersangkutan, ya dihargai Pak. Tapi ketika misalnya aspek uangnya tetap dari suami, dihargai juga. Tinggal kembali pada keikhlasan masing-masing, berapa porsinya. Lanjutannya, menjadi kewenangan siapa untuk membagi misalnya. Contoh misalnya laki punya jam tangan gitu. Kadang-kadang sudah direbut sana sini, di saya. Nah, itu banyak kejadian Pak. Jadi siapa yang membagi? Ada istrinya yang membagi. Apakah membaginya ke temannya, ke siapa? Ada punya anak. Ya. Siapa yang boleh membagi harta-harta yang kecil seperti itu? Yang punya otoritas
terkait dengan itu adalah orang-orang yang ada sekitarnya, paling dekat, kerabat. Dalam hal ini bisa istri kalau yang meninggal suaminya, bisa suami kalau yang meninggal istrinya. Tetapi perlu dibedakan antara yang aset-aset tadi itu. Bagi saya hal seperti ini ada yang bersifat islah kemanusiaan dalam arti bagaimana menjaga lewat musyawarah, tapi ada juga yang tidak boleh, tidak harus mengikuti apa adanya. Untuk hal-hal yang semacam tadi, yang nilainya mungkin tidak seberapa, bisa bebas tuh. Tapi kalau yang kita anggap punya nilai besar dan menentukan, sebaiknya tetap digabungkan ke dalam aset untuk dibagi waris tuh. Seperti tadi kan, boleh jadi jam tangan itu bisa ratusan juta. Itu aset berarti. Kalau cuma jam tangan tanda kutip murah ya silakan aja, itu beda. Jadi lihat nilainya, nilai dari objek itu berharga atau tidak. Kalau saya yang berminat, saya ya. Pak, oke Pak. Ya, itu yang dibagi kan tangible asset. Ya. Ada juga yang intangible asset. Intangible asset. Royalti, ya. Katakanlah sih ada musisi yang royaltinya itu berjalan terus. Ya, ini bagaimana baginya? Musisi pencipta lagu dan sebagainya itu kan royalti. Dan itu terus menerus ini. Gimana baginya? Sama-sama apa dividen juga kan? Iya. Dividen kan apa? Objek waris juga ya. Nah, posisinya seperti itu. Misalnya tadi ya diperhitungkan lebih mudah sih setahun. Iya. Dalam setahun dapat berapa nih royalti? Ya. Kemudian poin pertama itu aset itu kan aset ya. Iya. Setelah ketemu angka sekian, yang kedua siapa ashabul furudnya tadi yang masih hidup. Iya. Nah, perhitungannya persis. Sama itu. Anak masih ada, istri masih ada. Kalau anak istri masih ada ya sudah itu. Iya. Nah, bagaimana rasionya? Sama. Begitu dapat bagi tahun depan dapat lagi bagi terus gitu ya. Oh. Gitu terus. Ketika anaknya nggak ada, cucu berarti cucu ya dapat. Gitu. Tetap sama. Sama itu. Menurut saya sebaiknya mengikuti pola yang sama. Insya Allah. Oke, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin lain waktu kita temukan. Tadi mungkin ada koreksi soal ya. Kita perbaiki. Ada angka yang salah mungkin. Itu salah ketik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali itu baru. Alhamdulillah. Dekat. Alhamdulillah.